Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi sang pembawa kedamaian, yakni Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ahlul baitnya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati para dewan juri yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Nela Aulia untuk menyampaikan pidato tentang kenakalan remaja yang berkaitan dengan tindakan kriminalitas dan solusi jitu untuk menangani tawuran secara permanen. Pada saat ini, kita sering melihat bagaimana seorang remaja yang ditangkap polisi karena melakukan aksi tawuran yang dapat memakan banyak korban jiwa. Dan tak jarang pula kita melihat seorang remaja yang mengonsumsi narkoba. Dua kasus contoh di atas merupakan sedikit dari banyaknya tindakan kriminalitas yang terjadi di bangsa Indonesia. Rasa penasaran yang tinggi dan pergaulan terlampau bebas bisa memancing aktivitas tersebut. Kenakalan remaja di era modern ini sudah sangat melampaui batas. Banyak anak di bawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, dan tindakan kriminalitas lainnya seperti tawuran yang terjadi pada saat ini. Jika saya boleh berpendapat, apa sih tawuran itu? Tawuran adalah pertengkaran fisik antara kubu pelajar dengan kubu pelajar lainnya yang disebabkan hanya dengan beberapa masalah sepele seperti senggol kendaraan, perkelahian, atau bahkan yang lebih parah hanya karena aksi rebutan pacar. Nauzubillahi min dzalik. Fakta ini sudah tidak dapat kita pungkiri lagi. Kita dapat melihat bagaimana brutalnya remaja sekarang melalui media elektronik ataupun lingkungan kita sendiri. Watak manusia itu berkelompok. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa diserupakan dengan pulau yang bisa-bisa hidup terpisah dengan pulau lainnya. Sewajarnya kita memiliki kelompok, anggota geng lain atau grup lainnya untuk mempererat tali silaturahmi kita dan mempererat kelompok kita. Namun yang tidak wajar ialah menyalahgunakan kelompok kita untuk bertempur dan berperang dengan anggota lainnya. Melukai seseorang itu bukanlah perkara yang wajar atau tidak wajar, melainkan sehat atau tidak sehatnya jiwa kita. Jiwa yang tidak sehat itu bukan berarti orang gila, tetapi jiwa yang sehat itu sebenarnya masih bisa mengendalikan diri mereka. Sayangnya mereka hanya tidak mau untuk menggunakan hal tersebut. Mereka malah menggunakan, memanipulasi dan menghasut teman-teman mereka untuk bertempur dengan anggota lainnya. Hal ini sangat diprihatinkan oleh masyarakat setempat. Hadirin rahimakumullah, menghilangkan nyawa seseorang itu bukanlah perkara main-main. Apapun agama yang kita anut, apapun agama yang kita percayai, pasti akan melarang tindakan kriminalitas ini. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 30, fatawaslahu nafsu qatla ahihi faqatalahu fa-asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil mendorong mereka untuk membunuh saudaranya dan mereka benar-benar membunuh saudaranya. Maka jadilah mereka termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Maidah ayat 30. Kita sesama umat muslim adalah saudara. Menurut hukum tindak pidana yang terjadi di bangsa Indonesia, menghilangkan nyawa seseorang itu bahkan bisa dituntut seberat-beratnya di pengadilan.
Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa teman kita ialah diri kita sendiri. Kita dapat melihat pergaulan dan kebiasaan kita dari teman pergaulan kita sendiri. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akhlaknya. Agar apa? Agar kita bisa mengikuti perilaku baik mereka dan menjadi sarana kita untuk memperbaiki diri serta mendekatkan diri kita kepada Allah. Khairun nasi anfa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia ialah bermanfaat bagi orang lain. Salah satu faktor yang menjadikan kita menjadi anak remaja saat ini ialah hilangnya atau kurangnya peran orang tua terhadap anak. Banyak orang tua sekarang yang hanya memenuhi kewajiban materi saja. Mereka lupa untuk memenuhi nilai-nilai spiritual dan keagamaan terhadap anak mereka. Kewajiban orang tua terhadap anak sudah tercantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang hasilnya perubahan dari Undang-Undang Nomor 223 dari Tahun 2002 Nomor 26. Oleh karena sebab itu, banyak hal yang perlu kita lakukan untuk menjauhkan anak remaja, seperti memperkatali silaturahmi, mempergunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat, dan masih banyak lagi. Stop tawuran karena persaudaraan itu lebih baik daripada permusuhan. Jadikanlah orang tua kita bangga terhadap prestasi, bukan hanya malu karena kita ditangkap polisi. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.